Jadi salah satu yang dipertanyakan adalah kalau sel dendrit bisa untuk usia lanjut untuk yang lain. Ya, sekarang ini Sinovac dipakai untuk usia lanjut banget. Dan misalnya saya sendiri 74 tahun, saya pernah operasi jantung terbuka, bypass, aku ada diabetes, aku ada darah tinggi, namun semuanya terkontrol baik. Dan aku sudah divaksinasi 2 kali dan sama sekali tidak ada keluhan apapun, dan banyak sekali kolega yang telah mengerjakan hal yang sama. Itu pertama. Yang kedua juga ingin meluruskan sedikit bahwa teknologi sel dendrit ini memang bagus dan teoritis bisa dimanfaatkan untuk kanker, namun jalan masih panjang. Jadi untuk kanker belum standar, belum banyak digunakan. Di Indonesia masih dalam angan-angan, kita pengennya mengerjakan juga. Namun masih kan kita harus based on evidence, jadi bukti yang evidence based medicine level 1 di mana kemudian ya, tapi itu tadi Prof. Zubairi, itu tadi yang dibilang oleh Prof. Nidam, kalau misalnya uji klinis yang diinin oleh BPOM yang nggak akan pernah ketemu, vaksin Nusantara ini nggak akan lulus terus. Oh enggak, uji yang disebut cara menganalisa itu standar internasional, menguji keamanan itu jelas sekali caranya, menguji efektivitas juga sudah jelas dan banyak sekali dipakai. Dan ya kemudian sebagai contoh yang lain juga, misalnya Inggris yang dengan 4,5 juta orang yang terinfeksi itu, dan tadinya bulan Januari ada 50.000 orang, saat ini hanya 3 ribuan orang yang terinfeksi karena sudah lebih dari 50% yang divaksin. Jadi nantinya untuk membanding bahwa vaksin yang lain juga bagus, tidak benar vaksin yang lain kurang baik. Ini yang harus kita learn lesson dari apa yang terjadi belakangan ini adalah soal kita butuh vaksin. Tetapi kemudian ini kan betul-betul terbelah. Ada BPOM dengan ID-nya dan kemudian ada vaksin Nusantara yang dipelopori oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan dengan para politisi. Nah ini publik bingung dan ini semakin kita bukannya ingin sehat bersama tapi ribut bersama. Prof. Nidam, apa yang menurut Anda sebenarnya bagaimana menengahin ini? Ini kayak 2 gajah besar lagi bertarung dan saling ingin memenangkan siapa nih? Ini vaksin Nusantara atau gagalkan vaksin Nusantara? Ya, saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kepala BPOM bahwa proof konsep itu belum pernah ketemu. Berarti belum ada pertemuan konsep antara keduanya. Ya, ini sisi bagusnya semua orang bisa belajar imunologi ya, itu sisi bagusnya. Nah, akan tetapi kita kembali harus berbasis data. Kenapa? Karena kalau kita bicara vaksin dendritik yang dikultur, itu lazimnya itu tidak memunculkan antibodi, Mbak. Kenapa? Karena ini digunakan untuk anti kanker. Kalau kita bicara anti kanker, yang dimunculkan adalah respons seluler, yaitu T-cell untuk membunuh sel kanker, bukan antibodi. Maka dari desainnya sendiri itu sudah bermasalah. Dari desainnya sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Apa yang dicari itu tidak benar. Kecuali kalau data baru. Nah, ini kita harus lihat penjelasannya apa gitu. Jadi ini Pak Rosi, saya coba respon ini ya, Pak Ahmad ya. Jadi waktu pada saat kami di Karyadi Semarang dan kemudian berlanjut di DPR RI itu, dari kurang lebih 9 kategori kelompok yang diberikan oleh peneliti dengan berbagai dosis yang kemudian diberikan kepada para dari relawan yang mengikuti proses di uji klinis tahap 1 itu, memang ratanya itu pasti memang tidak bisa kita bandingkan ya. Tapi ada di kategori kelompok tertentu itu yang ternyata dosis yang diberikan itu meningkatkan antibodinya bagus gitu. Dan dalam dunia penelitian itu lazimnya bahwa ketika itu memang memberikan potensi yang tinggi, nah kita coba meneliti lebih lanjut lagi. Bagaimana dengan dosis yang diberikan terhadap kelompok tersebut. Kalau aspek keamanan sendiri sebenarnya, secara umum itu sebenarnya clear. Tidak ada masalah apapun. Baik kami cek waktu di Karyadi maupun ketika kami bicara di Senayan. Terus terang saya kaget kemarin ketika Bu Penny menggambarkan kepada publik bahwa seolah-olah ada hal yang luar biasa terkait dengan keamanan dari vaksin Nusantara ini. Saya kaget, saya tanya penelitinya lagi gitu. Penelitinya nelongsong, Mbak Rosi. Maksudnya? Seorang kepala badan POM itu bisa menyajikan data yang itu bisa kategori pembohongan publik. Tidak seperti itu data yang sebenarnya yang terjadi di penelitian ini kan nggak benar gitu loh. Datanya tidak seperti itu, digambarkan seperti itu. Nah ini yang kemudian yang justru membuat publik bingung, itu justru kepala badan POM. Data yang diberikan kepada badan POM A disajikan berbeda gitu. Oke, tapi saya rasa apa yang Anda katakan juga harus disclaimer karena itu harus juga mendapat jawaban dari BPOM. Oke, saya sudah konfirmasi, Mbak Rosi, saya sudah cek kepada penelitinya langsung. Dan dia nelongso gitu loh.
seorang kepala Badan POM menyampaikan data yang tidak benar seperti hasil penelitian. Nah ini yang tadi saya bilang Jangan diulang lagi, Bung Melki. Kejujuran dari setiap. Ya, Anda sudah mengatakan ini Pak sekali. Rosi, saya pernah tanya Pak Ya, Rosi. betul. Saya Tapi ini tanya di Anda sidang sedang DPR merusak RI. reputasi seseorang sebagai kepala Pak BPOM Rosi. dan saya tidak ingin itu diulang-ulang dalam acara saya. Saya tanya Mungkin waktu pada saat di rapat DPR RI, saya tanya, ini yang berbohong ini peneliti atau Badan POM? Karena dua-duanya menyajikan data yang berbeda. Kami tanya dalam rapat, ini bukan saya omong, bukan cuma di Kompas TV. Dalam rapat pun saya tanya, ini datanya peneliti A. Kemudian respon Badan POM B. Ini kan membuat publik bingung ini. Ya, didapat poinnya, Prof. Zubairi. Ya, ada juga dasar ilmiahnya menurut saya sih cukup kuat, karena kalau kita bisa lihat juga dari FDA Amerika mengenai penelitian kalau yang akan dikerjakan di Amerika ini judulnya adalah Adaptive Fase 1, 2, 3 Clinical Trial dari ini autologous dendritic cell ini ya. Dan mereka baru akan mulai Juni 2021 dan akan selesai Juni 2022. Poinnya apa, itu Prof? Uji klinik fase 1, 2 itu masih, jadi Bukan, masih mungkin ceritanya masih panjang. Ya, saya berharap mungkin Prof bisa menjawab soal bagaimana tudingan bahwa ada kebohongan publik yang dilakukan oleh Kepala BPOM dalam memberikan presentasinya. Itu yang dianggap membuat bingung. Tidak, ya dari cara kerja BPOM kan saya pernah berapa kali ada cara melihat cara kerjanya, kemudian bagaimana tim ilmuwannya, bagaimana Anda memiliki kepercayaan penuh kepada penuh pasti pada BPOM. Baik. Ya.